Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan BDR Matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai penggunaan sifat bilangan berpangkat. Di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai penggunaan sifat bilangan berpangkat. Contoh ini ada di file eksponen yang sudah Ibu berikan pada pertemuan yang pertama di halaman 1. Nah, ini ada contoh yang pertama. Sederhanakanlah 2A pangkat 4B kali 3A pangkat 5B pangkat 3. Nah, bagaimanakah cara menggunakan sifat bilangan berpangkat dalam soal ini? Kalau kita lihat dari soalnya ini semuanya adalah perkalian. Ada bilangan yaitu 2 dan 3, ada A dan ada B. Karena menggunakan perkalian, maka sifat yang mana yang bisa kita pakai? Coba dipikirkan terlebih dahulu. Perkalian, maka kita menggunakan sifat yang pertama yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, di mana A ini disebut bilangan pokok atau basis, M dan N disebut bilangan berpangkat. Nah, sifat yang pertama ini bisa dipakai dengan syarat bilangan pokoknya sama, yaitu A dengan A, B dengan B, X dengan X, dan sebagainya. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, kita tidak bisa menggunakan sifat yang pertama. Nah, contoh yang tadi yaitu 2A pangkat 4B kali 3A pangkat 5B pangkat 3. Di sini ada bilangan, ada A dan ada B. Kita kelompokkan dulu yang sejenis. Artinya bilangan dengan bilangan, A dengan A, B dengan B, semuanya dikali. Nah, yang bilangan tadi 2 kali 3 hasilnya 6, dan A dan B itu menggunakan sifat yang pertama di mana pangkatnya ditambahkan. A pangkat 4 kali A pangkat 5. Kita tambahkan pangkatnya, 4 tambah 5 jadinya 9, maka A pangkat 9. B kali B pangkat 3. Nah, ini B kalau tidak ada pangkatnya artinya pangkat 1. Maka 1 tambah 3 hasilnya 4. Sehingga jawabannya 6A pangkat 9, B pangkat 4. Yang kedua, sederhanakanlah A pangkat 8, B pangkat 3, C pangkat 4 per A pangkat 2, B pangkat 2, C. Sifat yang manakah yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal ini? Berdasarkan soal, kalau kita lihat bentuknya adalah pembagian, maka sifat yang nomor 2 yang bisa kita pakai, yaitu A pangkat N bagi A pangkat N, atau bentuknya A pangkat M per A pangkat N. Itu sama saja, sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, kalau sifat yang pertama perkalian, pangkatnya ditambah. Sekarang ada sifat yang kedua adalah pembagian, pangkatnya dikurang. Sama dengan sifat pertama bahwa kita bisa menggunakan sifat yang kedua ini kalau bilangan pokoknya sama. Kalau tidak sama, sifat yang kedua tidak bisa digunakan. Nah, untuk menjawab soal ini kita perhatikan di bagian pembilang atau bagian atas ada A, ada B, ada C. Di bagian bawah atau penyebut juga ada A, ada B, ada C. Berdasarkan sifatnya bahwa pangkatnya itu dikurang, maka kita kelompokkan yang sama bilangan pokoknya. A dengan A, B dengan B, C dengan C. Maka A pangkat 8 dikurang 2, B pangkat 3 dikurang 2, C pangkat 4 kurang 1.
Jadi hasilnya A pangkat 6 B C pangkat 3. Contoh 3, sederhanakanlah A B pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Sifat yang mana yang bisa kita pakai? Kalau kita lihat dari soalnya, ini adalah pembagian, tapi yang di atas dengan yang di bawah tidak ada yang sama, jadi tidak bisa kita menggunakan sifat nomor 2. Nah, di sini ada perpangkatan lagi di luar kurung, maka yang kita gunakan adalah sifat A pangkat N pangkatkan N, hasilnya A pangkat N kali N, 2 kali pangkatnya. Di dalam kurung ada pangkat, di luar ada pangkat, jadi pangkatnya dikali. Atau A kali B dipangkatkan M, hasilnya A pangkat M kali B pangkat N. Artinya semua yang ada dalam kurung itu dipangkatkan M. Nah, kita kembali ke soal. Di sini di dalam kurung ada A, B pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 3. Di dalam kurung ini tidak ada bilangan pokok yang sama. Tidak bisa kita selesaikan menggunakan sifat yang kedua. Maka kita buka kurungnya saja, yaitu A ini berpangkat 1, pangkat lagi 4. Artinya A pangkat 1 kali 4, B pangkat 2 kali 4 per C pangkat 5 kali 4, D pangkat 3 kali 4. Artinya semua yang ada dalam kurung kita pangkatkan 4 dengan cara dikali apapun, baik itu huruf A, B, C, D, ataupun kalau ada angka di sini bilangan 2, 3 itu juga dipangkatkan 4. Jadi hasilnya adalah A pangkat 4, B pangkat 8 per C pangkat 20 D pangkat 12. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Semoga kalian bisa memahami dan menggunakan sifat bilangan berpangkat yang sudah Ibu berikan filenya. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Demikian penjelasan dari Ibu penggunaan sifat bilangan berpangkat. Nah, intinya untuk menyelesaikan bilangan berpangkat bisa dipadu-padankan atau digabungkan beberapa sifat yang ada untuk menyelesaikan soal tersebut dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Dan yang diselesaikan adalah pangkatnya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.